Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nisa Paraswati dengan NPM 205104016 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas E UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bentuk-bentuk jual beli. Ditinjau dari pertukaran. Yang pertama ada jual beli salam atau pesanan. Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu, kemudian barang diantar belakangan atau di akhir. Dan yang kedua ada jual beli muqayyadah atau barter. Jual beli muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu. Dan yang ketiga ada jual beli mutlak. Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar. Lalu ada juga yang keempat, jual beli alat tukar dengan alat tukar. Contohnya yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya. Misalkan seperti dinar dengan dirham. Lalu ada juga yang berdasarkan dengan tinjauan hukum. Yang pertama, jual beli sah atau halal. Jual beli sah atau sahih ini adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syarat, yang hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. Yang kedua ada jual beli fasid atau rusak. Nah, jual beli fasid ini adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Contohnya seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh, sehingga menimbulkan pertentangan. Yang ketiga ada jual beli batal atau haram. Nah, jual beli batal atau haram ini adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Jual beli yang dilarang itu terbagi menjadi dua antara lainnya, yaitu yang pertama ada jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Yaitu yang pertama ada A, jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Nah, barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar atau minuman yang memabukkan. Yang kedua atau yang B ada jual beli gharar, jual beli yang belum jelas atau sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar, haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang ketiga ada jual beli yang bersyarat. Nah, jual beli yang bersyarat ini misalkan jual beli yang ijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan yang dilarang oleh agama. Contohnya, jual beli yang bersyariat dan dilarang misalkan ketika terjadi ijab kabul, si pembeli berkata, "Baik, mobilmu akan saya beli dengan syarat tanah kebunmu harus dijual kepadaku." Lalu ada yang keempat yaitu jual beli yang menimbulkan kemudaratan. Nah, yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan yang dilarang untuk diperjualbelikan seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Nah, yang kelima ada jual beli yang dilarang karena mengandung unsur-unsur aniaya. Ada juga segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan, hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan atau bergantung kepada induknya. Yang kelima, jual beli munakas. Yang kelima ada jual beli muhakalah, menjual tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar atau tidak jelas dan mengandung tipuan. Ada juga jual beli mukhdarah. Nah, jual beli mukhdarah ini misalkan menjual buah-buahan yang masih hijau sehingga masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar-samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
Terus juga ada jual beli mulamasah. Misalnya, seseorang menyentuh selai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh tersebut berarti telah membeli kainnya. Terus juga ada jual beli munabazah. Nah, jual beli munabazah ini jual beli yang secara lempar-melempar. Seperti seseorang yang berkata, "Lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan apa pula apa yang ada padaku." Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Mengapa hal ini dilarang agama? Karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul. Ada juga jual beli muzabanah. Nah, jual beli muzabanah itu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya sehingga ditimbang atau dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Nah, yang kedua ada jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli tersebut. Yang pertama ada jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Yang kedua ada talaki rukban. Ya, talaki rukban ini yaitu jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga pasar. Jual beli hal ini dilarang karena dapat kegiatan pasar maupun akadnya sah. Yang ketiga ada iktikar. Iktikar ini yaitu membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik, ketika karena kelangkaan barang tersebut. Yang keempat ada jual beli barang rampasan atau yaitu curian. Nah, jika si pembeli telah tahu bahwa barang yang akan dibeli adalah barang curian atau rampasan milik orang lain, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa, oleh karenanya jual beli semacam ini dilarang. Nah, yang kelima yaitu jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah. Nah, misalkan ketika waktunya ibadah, pedagang malah menyibukkan diri dengan jual belinya sehingga mengakhirkan sholat berjamaah di masjid. Lalu ada juga jual beli inah. Seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo atau kredit, kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Terus juga ada jual beli najasi. Nah, jual beli najasi ini yaitu jual beli di mana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang, padahal dia tidak akan membelinya. Lalu ada juga yang melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar, yaitu juga ada jual beli secara tadlis atau penipuan. Nah, apabila seseorang penjual menipu saudara semuslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang ada di dalamnya terdapat cacat. Lalu ada juga yang dari sisi pembayaran. Nah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama ada al-murabahah atau jual beli dengan pembayaran di muka baik tunai maupun cicilan. Nah, terus al-murabahah itu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kedua ada bai asalam atau jual beli dengan pembayaran tangguh. Apa sih pembayaran tangguh ini? Nah, akad jual beli di mana pembeli membayar uang sebesar harga atau yang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian. Yang ketiga ada bai al-istihna atau jual beli berdasarkan pesanan. Kontrak jual beli ini di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tadi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang setelah sepakati bersama. Sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Sekian pembahasan singkat tentang materi bentuk-bentuk jual beli yang telah saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada dosen pengampu tugas fikih muamalah saya ucapkan terima kasih, dan kepada teman-teman yang sudah menonton video tugas saya, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.